Gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Yap, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diduga blunder soal ibu hamil dan asam sulfat. Pernyataan tersebut kini viral di media sosial. Berdasarkan video yang beredar, Gibran diduga mengatakan soal itu saat menghadiri diskusi ekonomi kreatif. Di acara tersebut, Gibran membahas soal ibu hamil dan bagaimana kesehatannya terjaga. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak? Sayangnya, Gibran diduga salah menyebut gizi yang dibutuhkan ibu hamil. Seharusnya ia menyebut asam folat, tapi yang terucap malah asam sulfat, yang mana malah berbahaya bagi ibu dan janin yang dikandungnya. Gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya sebutnya? Asam sulfat dan yodium Mas. Salah ya? Iya Mas, itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat itu? Saya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut. Oh iya, biar warga. Gibran mengatakan, lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi tidak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi apa tidak. Asam sulfat sendiri dapat ditemukan pada aki motor, baterai, sebagian produk deterjen, pupuk, dan pembersih kamar mandi. Zat kimia tersebut amat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya bisa menimbulkan iritasi yang parah. Ini disebut dengan air aki zur. Yang dimaksud air aki zur itu adalah air aki yang digunakan pada saat pertama kali aki mau digunakan. Nah, kalau air aki ini gunanya hanya untuk menambahkan. Sebenarnya bahannya juga seperti air biasanya. Nah, kalau air aki ini bila terkena tangan atau ke besi bisa menjadikan karat, dan bila terkena tangan bisa menjadi gatal tangan-tangan kita. Jadi jika tertelan, bahan kimia itu bisa membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung, dan bahkan menyebabkan kematian. Sementara itu, asam folat yang sepertinya ingin disebut Gibran memang diperlukan ibu hamil. Asam folat diperlukan dalam membantu pembentukan sel-sel dan sistem organ pada janin, seperti otak, sumsum tulang belakang, pembentukan sel darah merah, serta menjaga daya tubuh. Itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu dipastikan kami membuat di Jakarta. Saya lihat nama programnya, kita membuat nama programnya itu. Saya izinkan saya mengenalkan di sini. Ini bersama-sama kami hadir. Pertama Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Pak Habsyi. Kemudian Ibu Nihaya, ini dari PKB. Dan istri saya Ferry Farhati. Nah, pada waktu itu ketika kami bertugas di Jakarta, beliau memimpin sebuah program namanya Bagimu. Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta, apa itu? Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan satu lagi adalah stimulasi anak. Jadi stunting itu tidak cukup hanya dengan gizi. Berikan kebahagiaan, berikan gizi, berikan stimulasi. Dari situ baru anak itu akan tumbuh dengan baik. Nah, itu yang kita ingin kerjakan. Caranya apa? Paling depan PKK. PKK itu ada dasawisma. Teman-teman tahu nggak dasawisma? Kalau sudah di rumah berumah tangga biasa tahu. Dasawisma itu adalah kader PKK yang satu orang menangani 10 rumah, namanya Dasawisma. Lalu 10 keluarga ini dipantau
dan mereka yang mengadakan program pemberian gizi untuk ibu hamil, pemberian gizi untuk anak usia dini, dan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Ini tidak bisa dikerjakan oleh aparat pemerintah. Ini harus dikerjakannya oleh civil society, adalah PKK. Saya boleh minta dibantu nggak? Ini Boleh. ada Bun ini. Bun Boleh. Ini. Mau nggak Bun ini? Silakan. Sementara terkait susu gratis yang dibagikan oleh Gibran di acara kampanyenya mendapatkan kritikan dari para dokter. Pertama, kritikan tersebut karena wali kota dianggap sudah melanggar aturan tentang larangan kampanye di CFD. Akan tetapi kepada wartawan, Gibran mengaku tidak kampanye. Mas, kenapa pilih bagi-bagi susu di CFD, Mas? Kita pilih lokasi yang paling dan paling banyak masalah. Kenapa nggak semua makanan yang bergizi kenapa? Itu kan salah satu program kami, kan ada program makan siang gratis dan susu gratis. Nah, kenapa di CFD bukan juga boleh buat politik, Mas? Iya, Mas. Kan di CFD nggak boleh berpolitik. Dan tanpa APK ini kosong, ya. Dan kita kan nggak ini apa melakukan pengajaran atau coblosan atau apa kan. Namun, diskusi yang tidak kalah menarik adalah soal keputusan Gibran membagikan susu UHT. Saat ditanya mengapa memilih susu daripada makanan bergizi lainnya, Gibran mengatakan hal itu sesuai dengan visi misi Prabowo Gibran. Itu karena salah satu programnya ada makan siang gratis dan susu gratis. Pada beberapa kesempatan berbeda, Prabowo memang menegaskan akan mengadakan makan siang gratis dan membagikan susu gratis untuk mengatasi stunting di Indonesia. Kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Dan anaknya masih di kandungan ibu, kita mau kasih makan. Termasuk semua anak di pesantren. Ini SDM. Kita akan bangun manusia Indonesia dari dalam kandungan ibunya. Kita kasih makan anak-anak Indonesia. Ini tugas, ini bakti mulia. Kalau saya presiden, saya bangga memberi makan. Tidak boleh ada stunting lagi di Republik Indonesia. Namun, mengutip halaman resmi Organisasi Kesehatan Dunia, stunting adalah jenis malnutrisi yang ditandai dengan tinggi badan di bawah rata-rata dan tidak sesuai dengan usia. WHO menyebut stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang dapat dikaitkan dengan kemiskinan, kesehatan, dan gizi ibu yang buruk. Namun, apakah benar jika narasi mengatakan stunting tersebut dihadapi dengan membagikan susu UHT yang dikenal mengandung banyak gula? Gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat.